Selamat datang di podcast sore hari ini sama aku Anissa dan teman aku Siva dan juga Aska. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih, aku mau nanya dong ke kalian. Apa tuh? Kalian kan mahasiswa nih ya? Iya. Bener betul. kan? Mahasiswa. Selain jadi mahasiswa doang, kalian kesibukannya apa aja sih? Boleh ceritain? Apa ya? Kebetulan lagi nggak sibuk sih. Askar dulu deh. Kebalikan sih. Askar dulu. Lagi nggak sibuk? Oh, dia lagi sibuk. Kalau dia dulu aja berarti yang Oke. jawab. Dari apa ya? Sebelum tahun baru sih. Sebelum awal tahun udah sibuk sebenarnya. Sibuk apa tuh? Bantu ini finansial orang tua sebenarnya. Oh, jangan personal. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak Oke apa-apa. deh. Selain itu, apa aja nih? Mungkin ikut event apa, jadi panitia gitu di kampus? Di kampus lagi ikut kepanitiaan juga sih sebenarnya. Oh. Buat ospek kayak gitu-gitu. Ya sih, saya ini Iya kan? mau ada mahasiswa baru Aduh, masuk kan. iya. Jadi Oh, gitu. ya aku sama dia lagi ribet ngurusin itu juga. Juga. Gitu. Jadi kalian tuh mahasiswa kura-kura ya? Ada kuliah rapat ya. Iya, Kuliah kuliah rapat. Ini Tapi sebenarnya ada schedule di sini ya nggak sih Kak? Iya ada kerjaan, Waduh, ada sibuk kerjaan lagi, ada banget panitia ya. lagi, ada Radif lagi ntar nih bisa. waduh. Disempetin loh nih Oh kesini. iya, Iya, terima kita kasih usahain. ya. Iya. Oke, walaupun kalian sibuk nih ya ternyata, tapi makasih banget udah disempetin ke sini Oke. dan mau ngobrol bareng aku di podcast sore hari ini. Emang ini mau bahas apa sih? Kita di sini mau bahas tentang radio di era digital. Oh iya Gitu. bisa sih. Saya waktu itu emang karena aku sama Aska ini mahasiswa Ilkom Kom ya ya. kebetulan Oh, dia tuh kalian prodi Ilkom. Iya, Prodi dan Ilkom. mereka sama Aska Iya. udah kayak makanan sehari-hari bahasnya itu Itu kan. mulu Jadi di ya bisa deh. matkul-matkul. Karena ada mata kuliah yang emang bahas itu. Itu juga. Apa tuh matkulnya? Matkulnya namanya dasar-dasar broadcasting. Broadcasting. Dia karena aku sama dia masih baru kali ya. Jadi Iya. besok karena ada penjurusan kan, Iya. ada 3 apa tuh Kak? Ada marketing komunikasi yang pertama, yang kedua jurnalistik, yang ketiga ada Broadcasting ini. gitu. Ya itu kalau broadcasting itu ya bahas kayak media-media gitu lah, kayak televisi, bahas radio juga. Juga. Nah, gitu. Kalian semester berapa sih? Baru masuk Baru ya. masuk ya. Baru tahun pertama. Satu akar dua. Satu ya? Dua ya? Dua dong. Aduh, ya sorry ini kalau di Ilkom memang nggak hitung-hitungan jadi ya. Oh iya. Iya. Menghitung. Oh, Iya. anak Ilkom banget Anak sih. Ilkom. Jadi kita Iya. emang passionnya ngobrol bukan menghitung. Iya. Aduh, anak banget. Ilkom banget sih sebenarnya, nggak suka matematika. Kalau ada yang suka matematika, waduh, kayak Aduh, kayaknya ada matkulnya nggak sih? Mending kita langsung aja sih, langsung aja sih. Oke. Kita ke segmen. Oke, karena kan sore ini kita mau ngebahas tentang radio gitu ya. Oke, langsung aja mungkin kali ya. Boleh. Oke. Siva, aku mau nanya ke Siva. Kamu sendiri Langsung ke aku gitu ya. Oh iya. Oke. Oke, langsung ke Siva dulu, apa mau ini kertas batu gunting? Apa sih Gunting gunting kertas. batu kertas? Boleh. Kertas sih? Boleh. Serius. Ayo, Oke, serius. gunting batu Batu kertas. Gunting Gunting batu batu kertas. Oke, Oke. kita dulu. Siapa dulu nih? Aska dulu. Oke, Aska dulu. Untuk Aska sendiri, masih sering gak sih dengerin radio sampai sekarang nih? Masih banget. Masih? Masih banget sampai sekarang. Oh, apa tuh kalau boleh tahu? Lebih ke ini sih, siaran platform media sih. Kayak di Oke. mobil, dengerin siaran radio sambil ya ngisi gabut lah waktu di jalan daripada diem-dieman di mobil kan. Iya sih, benar banget. Kalau Siva nih, masih sering nggak? Kalau dengerin radio ya mungkin nggak sesering Aska sih, tapi bener juga waktu di jalan atau gimana itu masih dengerin juga sih.
Ya biar gak gabut-gabut banget juga Iya, ya betul di banget. jalan. Itu kayak di mobil itu kan biasanya sama Pampers atau apa ditemenin kan, ya nggak sih? Iya bener Kalau banget aku sih. nih Rejo Buntung, aku nggak ditanya tapi aku juga ini ya ikut ini ya. Kak Iya. Ica juga Raja Buntung. Iya Rejo Buntung karena kan ngikutin seleranya mbah-mbah tua gitu Oh, ya. gitu ya. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Radio kan ini ya, Apa tuh? udah dari lama ya kan. Bahkan waktu awal kemerdekaan tuh juga disiarinnya lewat radio. Oh iya Oh, iya, benar. bener. Tahu nggak? Tahu dong. Tahu Oh, dong. Kita kan sekolah dulu Oh, gini-gini. iya. Berasa lagi ujian gitu. Bahasa lagi maksudnya. ujian. Kayak Kita gini. bukan ujian lisan ya. Oh iya, anggap aja nih. Kemarin kan udah ujian lisan ya sama dosennya Oh, kan. iya. Sekarang sama Aduh, aku nih. Oke. Aku mau nanya nih, ya. Menurut kamu gimana perkembangan radio dari dulu sampai sekarang yang udah transisi ke digital? Siapa nih yang mau jawab? Siapa dulu ayo? Lu dulu sih. Oh, boleh deh. Oke. Nih mungkin waktu itu kan radio ini nggak sih yang cuman bentuknya kayak apa sih kan namanya itu loh yang kotak. Apa Tape. tape Ya, apa itu? ya, Nah, tape. itulah pokoknya tape. Ya, ya itu loh kayak analog radio gitu kan yang ada antenanya gede iya. ngerti nggak sih yang kayak Oh iya ya, Nah, radio analog. ya radio Oh, analog kan radio itu kan analog. itu kan disiarin pakai gelombang AM sama FM kan. Nah, tapi tuh sekarang ya setahu aku tuh radio udah bisa didengerin lewat podcast atau ya di YouTube atau di Spotify itu kan udah bisa didengerin juga ya atau lewat web itu iya nggak sih kayak yang tadi Aska bilang juga kalau dia dengerin di jalan itu gitu sih. Oke, kalau Aska nih gimana? Berubah banget sih yang siaran radio nih, stasiun Gimana? radio. Berubahnya tuh kayak ya bener sih kata Siwa tadi, kita dulu tuh cuman dengerin lewat tape radio analog gitu kan. Apalagi kan dulu tuh kan siaran tuh jadwalnya tuh udah ditentuin gitu loh. Jadi kita harus stay di situ. Iya kayak paten banget udah di situ. Iya gitu kan. udah dipatenin gitu loh. Ini jam segini, ini jam segini mulainya gitu. Sedangkan kalau sekarang tuh kita tuh bisa apa ya? Bebas aja kan, Bebas, lebih lebih fleksibel gitu. Jadi kayak kita bisa ngeplay lagi kayak playlist sebelumnya kayak gitu sih. Ya itu sih kalau digital kan saya kan awalnya kalau gelombang tuh kayak misal nih siarannya jadi jam 4 sampai jam 6 gitu. Kan kebetulan aku announcer juga nih. Oke, Iya, lanjut. Tapi masih pakai yang gelombang itu, cuman dia dengerin itu lewat web aja, jadi nggak pakai yang analog tuh udah enggak sih gitu. Itu kan nggak bisa di play lagi kan Kak? Iya, Karena bener. kalau misalnya kalau aku siaran tuh ya cuman paten di jam-jam itu doang Iya, gitu nggak bisa udah kalau misalnya mau dengerin lagi udah nggak bisa. udah nggak bisa. Iya. Nah tapi kalau misalnya yang tadi disebutin sama Aska tuh kita bisa ngeplay ulang lagi kalau di rumah kayak Iya, misal mau kapan ada aja gitu. apalagi kalau ada YouTuber sering sih yang ini loh maksudnya yang dia bikin podcast di YouTube gitu kalau ada viral terus dipanggil ke podcastnya Banyak Denny podcast. Sumargo, gitu Banyak Deddy kayak Kobu, iya gitu. Wah ini kayak moderator lebih sering dengerin podcast daripada waduh, kita. gitu. Emang diem-diem memang. Iya, soalnya menarik banget sih, jujur. Oke, lanjut. Aku juga mau nanya nih ya, lagi nih ya, Boleh, kayak boleh. dosen, kayak kemarin anggap aja ini lagi ujian lisan, bener banget. Bentuknya podcast tapi Iya. ya Oke, aku mau lanjut nanya nih ya, untuk siapa tadi namanya? Syifa dan Aska. Oke, menurut kalian apa aja sih tantangan yang dihadapin radio di era digital kayak sekarang ini? Kalau tantangan mungkin lebih ke apa ya selera audiensnya aja kali ya mungkin ini aku memposisiin dirinya jadi audiens aja nih soalnya kalau misalnya radio tuh cuman pakai apa sih kayak yang tape terus pakai masih radio analog tuh kayak yang dengerin dikit gitu loh tapi kalau misalnya udah bertransformasi ke podcast atau ke apa itu kan jadi yang dengerin banyak gitu jadi sebenarnya lebih ke apa sih kayak seleranya mungkin ya selera audiensnya kali Iya, ya. selera audiens sih sebenarnya. Perubahan selera kali ya. Jadi ya mau nggak mau harus ngikutin apa ya pasarnya juga kalau misalnya emang di pasarnya dia tuh lakunya kayak gini ya mau nggak mau dia juga harus bisa adaptasi. Nah iya adaptasi maksudnya harus bisa adaptasi. Ngomong gitu. apa tadi? Adaptasi. Iya, Ada adaptasi. Susah ya, Susah. ada Oke. adaptasi. Nah ya gitu. Ya, itu menurut Syifa. Kalau menurut Aska? Kalau menurut aku kayaknya kurang lebih sama sih, adaptasi sih Oh, sebenarnya. sama. Oke. Terus lanjut ya. Kan tadi ngomongin adaptasi ya, kayak Syifa tadi ngomongin adaptasi. Nah, gimana cara radio buat adaptasi? Oh, tadi udah dibahas sih sebenarnya. Kita bahas lagi ya. Boleh. Kita bahas lagi ya. Gimana cara radio buat adaptasi biar tetap relevan
di tengah banyaknya platform digital? Ini ini sih kalau radio kan mungkin ada dua ya, radio komunitas sama radio digital Betul. gitu. Kalau misalnya Oh, kan kebetulan kalau aku tuh ikutnya yang radio komunitas kan. Jadi ya kalau gitu strateginya mungkin ya bikin podcast yang bisa didengerin lewat Spotify atau lewat YouTube juga gitu. Terus kalau sebenarnya tuh sama aja, tapi tetap pakai yang digital juga. Sama ini sih mungkin apa ya? Kayak kita tuh aktifin di media sosial juga gitu loh saya. oh, Ya nggak sih? kayak post di TikTok gitu ya? Di TikTok, Oke. di IG kan banyak banget tuh Hmm, janji-janji yang ngikutin kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dia em, apa namanya masarin apa sih promosinya lewat media sosial tuh menurut aku bakal lebih Engagement lebih naik. engagement lebih naik benar-benar oke. gitu. Kayak misal di TikTok lagi ada tren apa terus habis itu ngikutin bikin video serupa yang mau apa promosiin radionya gitu bisa kan? Bisa banget. Tuh. Oke. Terus kalau menurut Aska nih, tadi kan Syifa ya udah ngejelasin nih. Terus kalau Aska sendiri sama pendapatnya atau ada pendapat lain? Kan kebetulan sebagai apa ya, penikmat Penikmat. musik, radio semuanya lah. Oke. Itu ya. Kan sekarang tuh serba apa ya? Serba digital lah. Serba apa sih, dikit-dikit buka aplikasi, buka HP, keluarnya medsos ini gitu. Serba cepet gitu kan. Serba cepet, iya. Mungkin bisa lewat medsos TikTok atau Instagram kayak gitu. Bridgingnya apa ya? Dari mungkin bisa jadi storyteller buat di aplikasi tersebut kayaknya gitu, bisa biar apa ya, audiensnya tuh lebih tertarik gitu. Kan kebanyakan mereka kan aksesnya kan lewat itu juga, TikTok, Instagram, aplikasi X gitulah, di YouTube apalagi itu banyak banget sih. Iya. Oke, sebelum aku lanjutin lagi, boleh loh ini minumnya dibuka dulu. Oh, Masih iya. kesegel loh itu. Kalau ini aku bahas Oh, sendiri. iya. Iya dong. Iya. Boleh sih Boleh minum minum aja. dulu ya. Nanti deh, Oh nanti, Oh iya, oke. nanti aja. Lanjut. Berarti ini ya, kalian tuh pembicara yang hebat ya. Waduh. Tahan Waduh, haus amin udah. banget. Tahan haus. Oke. Aku ada pertanyaan terakhir nih. Udah langsung terakhir aja. Iya. Oke. Nanti Oh, iya. kita bahas-bahas yang lain deh. Hmm. Oke, yang terakhirnya, ada nggak inovasi radio yang menurut Syifa sama Aska nih menarik atau berhasil buat tetap deket sama pendengar di era digital ini? Apa ya? Apa sih tadi pertanyaannya, sorry? Oke, aku ulangi ya. Oke, Bu dosen ulangin ya. Waduh, Bu dosen ulangin. Bu dosen Oke. ulangin. Bu dosen. Oke, ada nggak inovasi radio yang menurut kalian nih menarik atau berhasil buat tetap deket sama pendengar di era digital ini? Ya podcast tadi gak sih, Kak? Sama aja podcast. Udah kita jawab sih Ya, sebenarnya. intinya Iya sih, podcast. soalnya Intinya podcast. ya kalau kayak kita nih sih lagi Iya. bikin podcast kayak gitu, soalnya kalau misalnya cuman lewat web atau apa tuh menurutku juga apa ya kurang menjual aja gitu. Sedangkan kalau misalnya dia lewat podcast tuh interaksinya lebih Lebih hidup banyak gitu aja. kan. Lebih hidup. Saya kan kalau podcast tuh bisa kita lihat Secara visual visualnya gitu. dan audio juga bisa kita dengerin gitu. Dan juga mungkin sarannya boleh gak sih? Boleh ngasih saran gak sih? Boleh. Boleh. Itu kan apa ya, misal di siaran radio nih kita nyarin program gitu, kita selingin tuh kayak kan banyak tuh dulu kayak siapa yang mau titip pesan gitu tuh boleh, atau enggak kayak misal yang sering dengerin gitu nanti dia dapat kayak dia atau apa gitu loh, Ca. Oh iya. Apalagi bisa request lagu gitu kan. Oh iya, request Request lagu. juga Bisa. kayak Itu tuh. Terus juga menurut aku kalau misalnya nge-guide apa sih kayak musisi lokal gitu itu bisa sih di radio ini, jadi nanti disiarin, jadi dia juga apa ya, jadi ajang promosi lagu-lagu dia, album dia dia. gitu. Sorry kepleset gitu. Oke, sebelum ke penutup, kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Boleh Boleh banget. Oke, Syifa sama Aska. Aku mau nanya nih, gimana pendapat kalian tentang relevansi radio di era digital? Nah, kalian punya nggak sih pengalaman pribadi yang sesuai sama pendapat kalian tadi? Coba dong ceritain. Coba dulu nih. Dulu sih. Oke, boleh deh.
Mungkin tadi aku sempat mention juga kan kalau aku join radio komunitas gitu di kuliah ini. Nah, Iya. kebetulan kalau strategi radio aku join itu dia tuh bikin podcast gitu loh. Oke, Dan podcast. podcastnya tuh bisa didengerin di Spotify sama di di YouTube gitu. Dan itu kan kalau radio tuh juga ada sosial medianya kan, di IG itu juga ada, di TikTok juga ada. Jadi mungkin, dan menurutku tuh bisa diaplikasiin ke radio-radio lain gitu. Kalau ya, biar tetap eksis itu kan ada kaitannya ya antara media sosial itu, promosinya tuh bisa lewat IG sama lewat TikTok gitu. Terus habis itu nanti dikasih link ke ke YouTube sama ke Spotify-nya ya, ke Spotify-nya gitu. Soalnya kan menurut aku pasti masih ada lah orang-orang yang mau belajar penyiaran ini gitu, itu bisa banget tuh lewat radio komunitas. Dan gak cuman di kuliah aja sih, menurutku di luar tuh juga banyak gitu. Atau mungkin yang buat mau nambah-nambah uang jajan kan ada tuh part time yang siaran. Nah itu bisa banget sih menurut aku buat sarana belajar sebelum dia kerja di situ gitu. Sama satu lagi pengalamanku tuh waktu pandemi kemarin kan itu sempat kita nggak sekolah lama banget Iya, kan. benar-benar. Iya. Terus habis itu nggak tahu mau belajar dari mana. Nah selain dari YouTube tuh waktu itu ada salah satu stasiun radio yang dia tuh nyarin tentang mata pelajaran gitu. Dan itu tuh setahu aku juga programnya pemerintah deh. Mungkin bisa dilihat ya setelah ini, kan aku lupa namanya apa stasiunnya, tapi ada. Dan dia tuh beneran nyarin dari misal matematika terus IPA itu juga ada. Dan itu tuh ada jamnya gitu, terstruktur kayak misal hari hari ini sampai sampai misal hari katakanlah di Senin sampai Kamis tuh, terus di jam 8 sampai sekian nanti nyiarin mata pelajaran ini, terus habis itu berikutnya nanti mata pelajaran ini gitu. Itu menurutku bisa jadi program juga sih, karena ya radio menurutku kalau sampai hilang tuh sayang aja gitu kan, karena radio bisa jadi sejarah kita juga gitu sih. Kalau dari aku, dari Aska nih sekarang gantian. Ayo lanjut ke Aska. Aku ya, Iya karena dong. kebetulan suka main game ya kan. Waduh, Lihat gamers main Anda, game, bro. enggak juga. Maksudnya enggak sesering gamers lah. Tapi Tapi katakanlah bisa sering main game. Kalah nggak? waduh, tanya kalah enggak ya. Terus Terus selain main game juga waktu buka scroll YouTube kan lihat konten-konten game. Terus lihat podcast-podcast nih. Mereka nih influencer-influencer itu udah pada masuk gitu loh. Di dalam podcast-podcast Kolaborasi gitu. kolaborasi gitu. Di podcast-podcast gitu. Itu juga bisa buat naikin engagement mereka gitu Bener loh. sih. Penyiar radio gitu. Iya bener. Jadi misal radio stasiun radio tuh kayak manggil mereka gitu, Iya, kolaborasi manggil gitu. mereka buat kolaborasi kayak gitu-gitu. Tapi banyak gak sih Kak kalau misalnya, tapi kan aku secara emang aku terjun di dunia radio nih. Tapi kalau itu kan penasaran, kenapa aku jadi yang nanya ya? Boleh nggak aku yang jadi Boleh, yang boleh. Ini gak sih, banyak gak sih anak-anak gamers itu? Banyak banget mereka sering diundang di podcast-podcast radio-radio kayak gitu. Oh jadi emang beneran lumayan menjual gitu ya? Lumayan menjual, naikin engagement mereka sendiri. Apalagi misalnya mereka katakanlah ada nih YouTuber kan kemarin kan Reza Arab baru maraton kayak gitu kan. Oh iya. Oke, Reza Arab. Teman-teman mereka tuh kena engagement itu. Kena juga dari dia iya, insight-nya tuh masuk gitu loh. Mereka diundang ke podcast inilah, platform Iya inilah. sih, bener bisa. Oh iya sih, jadi tetap ada. Jadi intinya tuh lebih, kalau dari aku sama Aska tuh lebih ke dia pakai media sosial sama kolaborasi sama influencer gitu iya. sih. Oke, terima kasih ya Syifa dan juga Aska. Udah selesai nih. Udah. Akhirnya udah selesai. Oke, terima kasih ya Aska dan Syifa. Sama-sama. Udah ngeluangin waktu di sini jadi pembicara yang kalian super keren banget. Keren banget sih menurut aku ya. Nah, kalian pokoknya jangan kapok buat ngisi jadi pembicara di sini. Pokoknya besok kalau aku undang kalian datang lagi nemenin podcast di sini. Oke. Makasih juga Ica atas kesempatannya, dan juga Aska. Salaman dulu nggak Aska? Oh, salaman dulu. Oke, boleh. Kamu gini iya. ya? Gini aja. Gini aja. Ini bisa foto bareng boleh? Oh, boleh. Foto bareng di belakang aja santai. Iya. Dadah. Dadah.
Ngeri banget sumpah. Gue tadi sama ngeri banget. Kalian Salah. ini anjir. Salah. Aku udah nanya kalian tentang Juar. Udah aku rekam loh ini. Terus kan? Terus CapCutku premium loh. oh yes. Ngeri banget. Banding podcast di sini. Anjir. Dan ini anjir.